fuck my lord. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kita tahu di Boruto chapter 65 kemarin, pada akhirnya Kawaki kembali bisa membangkitkan karma Ishiki di tubuhnya. Terlihat sekali kali ini perubahan karma Kawaki sudah meningkat dibandingkan sebelumnya, ditandai dengan timbulnya tanduk, lalu kemudian juga mata Kawaki sedikit berubah. Lalu timbul pertanyaan, karma Kawaki ini berasal dari mana? Dan sejauh mana peningkatan kekuatan karma Kawaki? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. Kawaki memang bisa dikatakan menjadi manusia pertama yang mendapatkan kekuatan penuh Otsutsuki tanpa dalam kondisi dikuasai oleh Otsutsuki manapun. Kita tahu jika Boruto juga sama dengan Kawaki, tapi masih ada Momoshiki di tubuh Boruto. Lalu Kode juga sebenarnya mendapatkan kekuatan Ishiki, tapi tidak sempurna sama sekali. Bahkan karma Kode tidak bisa digunakan untuk menyerap jutsu sekalipun. Kawaki adalah contoh seorang manusia yang berubah hidupnya menjadi seorang Otsutsuki murni alias Otsutsuki utama. Tidak seperti Naruto, Sasuke, atau Toneri sekalipun, yang hanya merupakan reinkarnasi ataupun keturunan dari Otsutsuki. Bahkan, Kawaki lebih tinggi levelnya dibandingkan dengan Hagoromo dan Hamura. Karena Hagoromo dan Hamura hanyalah anak dari proses bercocok tanam antara Otsutsuki dengan manusia. Dengan kondisi tubuhnya yang sudah 80% menjadi Otsutsuki, ditambah tidak ada lagi Ishiki di dalam tubuhnya, sebenarnya Kawaki bisa dianggap sudah full menjadi Otsutsuki murni. Karena 20% lagi hanyalah merupakan perwujudan karma. Dan itu adalah proses pemindahan jiwa Otsutsuki ke tubuh wadahnya. Kawaki sudah memiliki semua kekuatan yang dimiliki Ishiki Otsutsuki, termasuk dua jutsu legendarisnya, yaitu Sukuna Hikona dan Daikokuten. Kawaki juga memiliki dua dojutsu Ishiki, yaitu dojutsu Byakugan dan Dharma Will. Tapi masalahnya, Kawaki belum bisa mengakses kekuatan itu. Sisa 20% dari proses Otsutsukifikasi tentunya harus ditanamkan kepada Kawaki, yaitu karma. Karma itu ibarat kunci untuk membuka pintu rumah milik Ishiki, di mana semua kekuatan Ishiki disimpan di sana. Tanpa karma, Kawaki tidak lebih hanya manusia biasa yang dimodifikasi. Nah, karena di Boruto manga chapter 65 diperlihatkan Kawaki mengakses kembali lagi karmanya, timbul pertanyaan, dari mana karma Kawaki berasal? Ada dua kemungkinan yang menyeruak tentang fakta ini. Teori pertama, karma Kawaki itu datang dengan sendirinya sebagai bentuk respon atas nyawa Kawaki yang terancam. Dan yang kedua, karma itu diberikan oleh Amado. Dua kemungkinan ini sebenarnya punya dasar sendiri. Kita mulai dulu dengan teori pertama. Karma itu muncul dengan sendirinya. Teori ini berdasar pada tidak adanya bukti Amado menanamkan karma kepada Kawaki. Setidaknya sampai manga chapter 65, di situ tidak diperlihatkan Amado menanamkan karma kepada Kawaki. Amado memang pernah menawarkan karma kepada Kawaki berupa karma sintetis, tapi Kawaki lebih memilih untuk pergi. Di situ bisa diasumsikan karma itu muncul sendiri. Konsep karma ini memang masih menjadi misteri, bahkan untuk Amado sendiri. Amado pun mengakui jika pemahamannya tentang karma dan para Otsutsuki masih tergolong dangkal. Amado pun juga mengatakan mungkin saja masih ada hal lain tentang karma yang belum diketahuinya. Jika berlandaskan pada hal itu, maka bisa saja konsep karma ini berubah dari seharusnya. Karma mungkin saja bisa berasal dari Otsutsuki, tapi juga bisa muncul sendiri di tubuh orang yang menjadi calon Otsutsuki. Ibarat kunci rumah, tidak hanya kunci utama, tapi ada juga kunci cadangan. Nah, mungkin saja kunci cadangan ini berupa karma yang muncul karena memang sistem per-Otsutsukifikasian otomatis akan memberikan akses kepada pemiliknya untuk mengaktifkan karma ketika di kondisi sangat mendesak. Teori kedua adalah karma itu memang ditanam oleh Amado. Untuk hal ini, teori ini masih bercabang lagi. Kemungkinan pertama adalah karma ditanamkan oleh Amado secara diam-diam. Yang kedua, karma ditanamkan oleh Amado dengan persetujuan dari Kawaki. Hanya saja belum muncul di manga. Untuk kemungkinan pertama, mungkin saja Amado sebenarnya sudah menanamkan karma sintetis tanpa Kawaki sadari. Di mana hal itu sengaja dia lakukan karena dia tahu ancaman kepada Konoha di depan mata, dan hanya Kawaki lah yang bisa menghadapinya.
Amado membuat agar karma itu bereaksi ketika Kawaki dalam kondisi terancam. Karma sintetis inilah yang kemudian digunakan Kawaki untuk menghadang serangan Momoshiki kepada Naruto. Kemungkinan kedua, mungkin ada momen yang belum dimunculkan di manga ketika Kawaki sebenarnya ditemui Amado di lain tempat. Lalu akhirnya Kawaki mau ditanamkan karma sintetis oleh Amado. Dasar kemungkinan ini adalah sesaat sebelum Kawaki mengaktifkan karmanya, dia teringat perkataan Amado tentang karma. Belum lagi di manga chapter 64, Amado pun mengatakan jika dia sudah berusaha sejauh ini dan berharap Kawaki tidak menyia-nyiakannya. Jadi bisa jadi Kawaki sudah ditanam karma, tapi Kawaki baru mau mengaktifkannya ketika kondisi terdesak. Nah, kalau teman-teman menanyakan kepada saya, jujur saya cenderung yakin jika karma ditanam Amado kepada Kawaki, entah itu sepengetahuan Kawaki ataupun secara diam-diam. Yang pasti, hal itu yang lebih masuk akal dibandingkan dengan karma muncul sendiri. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Nah, kita melihat ada yang unik dengan karma Kawaki kali ini, yaitu Kawaki langsung mengakses karma ke level kedua, di mana muncul tanduk dan juga matanya berubah sedikit. Hal ini seperti mengingatkan kita kepada Jigen ketika Jigen mengalahkan Naruto dan Sasuke di pertarungan pertama. Saya rasa karma level 2 ini setara dengan mode Borushiki yang dikendalikan oleh Momoshiki. Yang unik lagi, mata Kawaki juga sekarang membentuk satu pola. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya pola ini bagaikan pola mata Dharma Wheel yang belum sempurna. Jika itu benar, ini menandakan Kawaki mungkin saja akan mengakses kemampuan Sukuna Hikona milik Ishiki. Jika sampai kekuatan ini dimunculkan, maka dipastikan Borushiki atau Momoshiki akan menemui lawan sepadan, seolah-olah bagaikan dia sedang bertarung dengan Jigen ataupun Ishiki. Nah, tentu saja, jika memang Kawaki bisa mendapatkan karma kembali, dan juga Kawaki bisa menggunakan kekuatan Ishiki dengan sempurna, itu menandakan juga Kawaki sudah bukan manusia biasa lagi. Tentunya ini juga menjadi bukti bahwa Kawaki mungkin akan menjadi makhluk abadi, layaknya seperti Otsutsuki yang lain. Itulah fakta tentang karma Kawaki. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.